Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Bayangkan, Anda punya seorang putri. Dia manis, penurut, juara kelas, jago main piano, dan bahkan diterima di universitas farmasi ternama. Dia adalah trofi keberhasilan Anda sebagai orang tua, kebanggaan keluarga. Tapi, bagaimana perasaan Anda jika suatu malam, saat Anda sedang tertidur lelap di rumah yang Anda bangun dengan keringat dan darah, putri yang Anda banggakan itu membuka pintu depan rumah lebar-lebar. Bukan untuk tamu, bukan untuk teman, tapi untuk 3 orang pembunuh bayaran yang siap menghabisi nyawa Anda. Malam ini, kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang dunia. Sebuah kisah tentang tekanan, ekspektasi yang mencekik, dan cinta yang berubah menjadi rencana pembunuhan paling dingin. Inilah kisah Jenny Serpen. Halo semuanya, selamat datang kembali. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula dari sebuah mimpi klasik. Hue Han Pan dan Big Ha Pan, sepasang suami istri asal Vietnam yang melarikan diri ke Kanada demi kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah tipe pekerja keras sejati. Han bekerja sebagai pembuat alat dan cetakan, sementara istrinya bekerja di pabrik suku cadang mobil. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Perlahan tapi pasti, mereka sukses. Mereka bisa membeli rumah besar di kawasan elit Markham, Ontario. Sebuah lingkungan yang tenang, damai, tempat orang-orang sukses membesarkan anak-anak mereka. Mereka punya 2 anak, Felix dan si sulung, Jennifer Pan. Lahir tahun 1986, Jennifer dibentuk untuk menjadi anak emas. Sejak kecil jadwalnya padat, sekolah, les piano, figure skating, les mata pelajaran. Han dan Big Ha adalah tipikal tiger parents, orang tua yang menerapkan disiplin super ketat demi kesuksesan anak. Di permukaan, semuanya terlihat sempurna. Jennifer adalah gadis manis berkacamata, sopan, dan berprestasi. Dia berlatih figure skating sampai larut malam, berharap bisa masuk Olimpiade. Dia bermain piano dengan indah. Nilai-nilainya selalu A. Tapi teman-teman, kita semua tahu, sesuatu yang ditekan terlalu keras, lama-kelamaan pasti akan retak. Dan retakan itu dimulai saat Jennifer duduk di bangku kelas 8. Di kelas 8, Jennifer yang biasanya mendapat nilai A tiba-tiba mendapat nilai B. Bagi sebagian besar dari kita, nilai B itu oke-oke saja kan? Tapi bagi Han Pan, nilai B adalah kegagalan. Itu adalah aib. Jennifer ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan kemarahan ayahnya, wajah kecewa ibunya. Maka dia melakukan apa yang dilakukan anak yang terdesak. Dia memanipulasi rapotnya. Dia mengambil rapot lama, memotong huruf A, menempelnya, lalu memfotokopinya. Sesederhana itu, dan tebak, orang tuanya percaya. Mereka tersenyum bangga, Jennifer selamat. Tapi disinilah masalahnya. Kebohongan itu seperti narkoba. Sekali Anda berhasil lolos, Anda merasa bisa melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Sepanjang masa SMA, Jennifer hidup dalam 2 dunia. Di sekolah, dia adalah murid biasa-biasa saja dengan nilai pas-pasan. Dia anak yang ramah, suka bergaul. Tapi di rumah, dia adalah siswi teladan dengan nilai A di semua mata pelajaran. Rapot palsu demi rapot palsu terus diproduksi. Kenapa dia melakukan ini? Apakah dia jahat? Belum tentu. Saat itu dia hanya ingin dicintai. Dia ingin orang tuanya bangga. Dia takut dibuang jika dia tidak sempurna. Ironis bukan? Ketakutan akan kehilangan cinta orang tua justru menjadi benih kebencian di masa depan. Puncak dari sandiwara ini terjadi saat kelulusan SMA. Jennifer sebenarnya tidak lulus. Dia kekurangan 1 kredit mata pelajaran kalkulus. Bayangkan paniknya dia. Universitas Ryerson yang katanya sudah menerimanya, bohong lagi, mencabut tawaran masuknya. Tapi di rumah, Han dan Big Ha sudah bersiap-siap merayakan keberhasilan putrinya masuk universitas. Apa yang dilakukan Jennifer? Dia tidak mengaku. Dia malah menaikkan taruhan kebohongannya ke level yang gila. Dia memalsukan surat penerimaan kuliah. Dia bilang dia akan kuliah farmasi di Universitas Toronto, impian ayahnya. Setiap pagi dia pamit berangkat kuliah. Dia membawa tas penuh buku, bekal makanan, dan naik transportasi umum. Lalu kemana dia pergi?
Dia pergi ke perpustakaan umum. Dia duduk di sana seharian, membaca buku, berselancar di internet, kadang tidur di meja. Atau dia pergi ke rumah pacarnya, Daniel Wong. Daniel Wong, ingat nama ini baik-baik. Pria ini bukan sekedar pacar, dia adalah pusat dunia Jennifer. Daniel adalah bad boy, pengedar ganja kecil-kecilan, tipe cowok yang sangat dibenci oleh ayah Jennifer. Tapi bagi Jennifer, Daniel adalah pelarian. Daniel adalah satu-satunya orang yang menerima dia apa adanya tanpa menuntut nilai A. 2 tahun, bayangkan, 2 tahun Jennifer menjalani hidup palsu ini. Dia bahkan memalsukan kelulusan S1-nya. Dia bilang dia lulus cum laude dan mendapat beasiswa untuk melanjutkan program apoteker. Dia melarang orang tuanya datang ke wisuda dengan alasan tiket terbatas. Anehnya, orang tuanya percaya, atau mungkin mereka terlalu ingin percaya. Jennifer bahkan memalsukan akomodasi. Dia bilang dia tinggal di asrama kampus bersama teman wanita. Padahal dia tinggal di rumah Daniel Wong beberapa hari dalam seminggu. Uang dari mana? Dia mengajur les piano dan bekerja serabutan di restoran pizza. Tapi dia bilang ke orang tuanya, uang itu dari beasiswa dan magang. Kebohongan ini begitu rapi, begitu teliti. Dia membuat catatan palsu, buku pembelajaran penuh coretan tangan, semuanya demi menjaga ilusi anak emas. Tapi sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Suatu hari, Han Pen mulai curiga. Kenapa putrinya tidak punya seragam rumah sakit jika dia magang? Kenapa tidak ada foto wisuda? Han memaksa Jennifer bicara. Jennifer bilang dia kerja sukarela di laboratorium darah. Han mendesak lagi. Akhirnya, Han menelpon teman anaknya. Dan dari situlah bom waktu itu meledak. Terungkaplah semuanya. Tidak ada kuliah farmasi, tidak ada Universitas Toronto, tidak ada kelulusan. Jennifer bahkan tidak lulus SMA. Selama bertahun-tahun, mereka telah membiayai, membanggakan, dan menyayangi sebuah ilusi. Kemarahan Han Pen mengedak. Dia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dia mengusir Jennifer? Tidak. Hukumannya jauh lebih buruk bagi mental Jennifer. Han menyita HP Jennifer, menyita laptopnya, melarang dia keluar rumah kecuali untuk mengajar piano, melarang dia bertemu Daniel Wong. Jennifer, wanita dewasa berusia 24 tahun, kini hidup dalam tahanan rumah. Dia dipenjara di dalam kamar yang dulu adalah istananya. Ibunya, Bichha, yang biasanya lebih lembut, kali ini hanya diam. Dia juga terluka. Di dalam kamar yang sunyi itu, di tengah isak tangis dan rasa malu, cinta Jennifer kepada orang tuanya perlahan mati. Rasa takut berubah menjadi rasa benci, dan rasa benci itu mulai mencari jalan keluar. Jika dia tidak bisa memiliki kebebasannya, dan jika orang tuanya adalah penghalang utamanya, maka penghalang itu harus disingkirkan. Dan disinilah setan mulai berbisik. Kita kembali ke kamar Jennifer. Di usia 24 tahun, saat teman-temannya sibuk membangun karir, berpesta, atau menjalin hubungan, Jennifer Pen hidup seperti tahanan. Han Pen, sang ayah, memberlakukan aturan yang sangat ketat setelah mengetahui kebohongan putrinya. Tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada kencan. Setiap langkah Jennifer diawasi. Dia harus bekerja di restoran pizza dan setiap sen gajinya harus diserahkan kepada orang tuanya. Han ingin memperbaiki putrinya. Dia pikir disiplin keras akan meluruskan jalan Jennifer. Tapi Han salah besar. Alih-alih bertobat, Jennifer justru semakin liar di dalam kepalanya. Dia merasa tercekik. Dia merasa hidupnya sudah berakhir. Dan di tengah keputusasaan itu, hanya ada satu nama yang berputar di otaknya, Daniel Wong. Meski dilarang, Jennifer diam-diam menyembunyikan sebuah handphone rahasia di kamarnya. Handphone itulah nyawanya. Lewat layar kecil itu, dia terus menghubungi Daniel. Tapi ada masalah baru. Daniel Wong, si bad boy pujaan hati itu, mulai lelah. Dia lelah dengan drama keluarga Jennifer. Dia lelah harus sembunyi-sembunyi. Daniel pun bahkan sudah mulai berkencan dengan wanita lain bernama Christine. Jennifer panik. Dia kehilangan kebebasan, kehilangan reputasi, dan sekarang dia akan kehilangan cintanya? Tidak. Bagi Jennifer, Daniel bukan sekedar pacar. Daniel adalah oksigen. Dalam kepanikan itu, Jennifer memberikan tawaran gila kepada Daniel. Dia berkata bahwa masalah utamanya adalah orang tuanya. Jika orang tuanya hilang, dia akan mewarisi harta kekayaan mereka. Rumah, mobil, asuransi jiwa senilai total sekitar $500.000 atau sekitar 7–8 miliar rupiah. Dan yang terpenting, dia akan bebas. Bantu aku.
Kira-kira begitu inti pesannya. Kita bisa hidup kaya raya bersama, tanpa ada yang melarang. Daniel Wong yang tadinya ingin menjauh, tiba-tiba terparik. Uang $500.000 tentu tawaran menggiurkan bagi seorang pengedar narkoba kelas teri. Cinta segitiga itu berubah menjadi konspirasi kriminal. Daniel tidak mau tangannya kotor sendiri. Dia memperkenalkan Jennifer kepada seorang kenalannya yang punya reputasi gelap. Namanya Lanford Crawford atau sering dipanggil Homeboy. Disinilah kegilaan mulai. Jennifer, gadis pianis yang lembut itu, mulai bertukar pesan dengan para penjahat kriminal. Mereka menyusun rencana. Awalnya skenarionya sederhana. Tembak saja ayahnya di tempat parkir kerja. Tapi itu terlalu beresiko, terlalu banyak saksi. Akhirnya, mereka sepakat pada sebuah skenario yang lebih kejam, tapi dianggap aman. Perampokan rumah atau home invasion yang gagal. Idenya begini, para pembunuh bayaran akan masuk ke rumah seolah-olah ingin merampok. Mereka akan menembak kedua orang tua Jennifer. Jennifer sendiri akan dibiarkan hidup sebagai saksi mata yang trauma. Jadi begitulah, polisi akan mengira ini murni perampokan nasib sual. Berapa harga untuk nyawa kedua orang tua yang telah membesarkan mereka? $10.000. Hanya $10.000. Itu harga yang Jennifer setujui untuk membayar Lanford Crawford. Murah sekali bukan? Seharga mobil bekas untuk nyawa ayah dan ibu kandung sendiri. Tanggal ditetapkan, 8 November 2010. Hari itu berjalan seperti biasa. Hanpen pulang kerja, lelah, Bichha baru saja pulang dari kelas line dancing. Mereka tidak tahu bahwa putrinya yang duduk diam di kamar itu sedang menghitung mundur sisa hidup mereka. Malam itu, Jennifer memberikan sinyal. Dia turun ke lantai bawah. Dia membuka kunci pintu depan rumah. Lalu dia kembali ke kamarnya dan menyalakan lampu belajar. Kode bagi para eksekutor bahwa jalur sudah aman. Sekitar pukul 10 malam, 3 pria masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci itu. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpen yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula. Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer. Satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpen yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula. Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer. Satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpen yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula. Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer. Satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpen yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula.
Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer, satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpan yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula. Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer, satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpan yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah di kediaman keluarga Penn baru saja bermula. Dan Jennifer pun sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya, menjadi korban sandiwara yang dia tulis sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan Jennifer, satu kesalahan kecil yang akan menghancurkan seluruh skenario perfectnya. Apakah itu? Pukul 22.05. Pintu depan terbuka. 3 pria itu masuk, layaknya malaikat pencabut nyawa. David Milvaganam, Lanford Crawford, dan Eric Carty. Mereka tidak datang dengan sopan. Mereka membawa senjata api. Bayangkan suasana malam itu. Tenang, sunyi, tiba-tiba, brak. Hanpan yang sedang tidur di sofa ruang tamu terbangun karena ditodong pistol. Bichha yang sedang merendam kakinya di kamar mandi ditarik paksa keluar. Drama berdarah. Para pelaku kemudian membawa Han dan Bichha turun ke basement, ruang bawah tanah. Tempat yang gelap, dingin, dan kedap suara. Hanpan masih berusaha bernegosiasi. Dia menawarkan uang tunai yang ada di rumah. Tapi para pelaku tidak peduli dengan uang itu. Tujuan mereka bukan merampok. Tujuan mereka adalah membunuh. Mereka menutupi kepala Han dan Bichha dengan jaket atau selimut. Ini adalah tanda-tanda eksekusi gaya mafia, agar korban tidak melihat wajah pembunuhnya saat pelatuk ditarik. Di keheningan ruang bawah tanah itu, dor, dor, dor. 3 tembakan meletus. Bichha Pan, sang ibu yang selalu membela Jennifer, ditembak 3 kali di kepala dan punggung. Dia tewas seketika. Tubuhnya terkulai di lantai dingin. Han Pan, dia ditembak 2 kali. 1 peluru menghantam bahunya, 1 lagi menembus wajahnya, masuk lewat pipi, keluar di dekat leher. Darah muncrat kemana-mana. Han Pan ambruk, dia tidak bergerak. Para pelaku melihat 2 tubuh itu tergeletak bersimbah darah. Misi selesai, target eliminasi berhasil. Mereka pun lari meninggalkan rumah itu lewat pintu belakang. Di lantai atas, Jennifer mendengar suara tembakan itu. Jantungnya berdegup kencang. Apakah dia sedih atau dia lega karena penjaranya akhirnya runtuh? Dengan tangan yang masih terikat di pagar tangga, Jennifer entah bagaimana berhasil mengambil HP-nya yang terselip di pinggang celana. Sebuah kebetulan yang sangat aneh, bukan? Dia menelpon 911. Rekaman 911 Jennifer adalah salah satu rekaman paling mengerikan sekaligus paling mencurigakan yang pernah ada. Dalam rekaman itu, dia berteriak histeris, "Help me, someone broke in, my parents, I heard gunshots." Suaranya terdengar meyakinkan. Dia menangis, dia panik. Tapi sementara Jennifer sedang berakting di telepon, di ruang bawah tanah sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Han Pan, ayah yang keras itu, ayah yang ditembak di wajah itu, dia membuka matanya. Tuhan berkehendak lain. Peluru itu ternyata tidak mengenai otak vitalnya. Han Pan masih hidup, dalam kondisi setengah sadar, menahan rasa sakit yang luar biasa, dan melihat mayat istrinya di sebelahnya, naluri bertahan hidup Han muncul. Dia merangkak. Bayangkan, seorang pria tua yang baru saja ditembak wajahnya, merangkak naik tangga basement, meninggalkan jejak darah di setiap anak tangga. Jennifer masih ditelepon ketika dia mendengar suara mengerikan dari arah tangga. Bukan suara pembunuh yang kembali, tapi suara erangan ayahnya. Han Pan muncul di ujung tangga.
Wajahnya hancur, berlumuran darah. Dia melihat putrinya terikat di pagar. Apa yang dilakukan Han? Apakah dia memeluk anaknya? Tidak. Han melihat Jennifer sedang menelpon. Dia mengerang kesakitan, lalu dia berjalan keluar rumah minta tolong ke tetangga. Polisi dan ambulans akhirnya tiba. Situasi kacau balau. Bicha dinyatakan meninggal di tempat. Han Pan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Jennifer dibawa polisi untuk dimintai keterangan sebagai korban selamat. Malam itu berakhir dengan tragedi. Tapi bagi Jennifer ini adalah awal dari kiamat. Rencananya gagal total. Ayahnya masih hidup. Dan yang paling berbahaya, ayahnya adalah saksi kunci. Tapi tunggu dulu, polisi awalnya masih percaya ini perampokan. Jennifer masih aman, sampai detektif mulai menyadari ada banyak hal yang ganjil dari tingkah laku Jennifer dan kondisi TKP. Apa saja keganjilan itu? Bagaimana cara detektif jenius mematahkan alibi Jennifer perlahan-lahan? Polisi York Regional Police bukanlah orang bodoh. Ketika mereka datang ke TKP, insting mereka langsung berkata, ada yang salah di sini. Mari kita bedah logika perampokan ini bersama-sama teman-teman. Motif? Perampok biasanya mengincar harta. Di rumah keluarga Pan ada uang tunai dan mobil mewah. Tapi yang diambil hanya dompet kecil. Mobil tidak disentuh. Masuk tanpa paksa. Tidak ada tanda-tanda pintu didobrak. Kunci pintu depan utuh. Artinya, pintu dibukakan dari dalam atau pelaku punya kunci. Saksi mata. Mengapa perampok membunuh 2 orang tua di basement, tapi membiarkan seorang saksi mata muda Jennifer hidup di lantai atas dengan tangan terikat longgar? Detektif Bill Gertz, penyidik utama kasus ini mencium bau amis. Bukan bau darah, tapi bau kebohongan. Dia melihat Jennifer. Gadis itu menangis, tapi matanya terlihat kalkulatif. Saat diperiksa, Jennifer bilang dia diikat di pagar tangga. Tapi anehnya dia bisa menelpon 911. Jennifer beralasan dia berhasil meraih HP dari kantong celananya dengan susah payah. Namun, saat polisi melakukan rekonstruksi, gerakan itu hampir mustahil dilakukan tanpa melepaskan ikatan. 3 hari setelah kejadian, ini adalah momen yang paling ditakuti Jennifer. Han Pan, ayahnya, yang keras itu, ayah yang ditembak di wajah itu, dia membuka matanya. Ingatannya tajam, dia tidak lupa. Kalimat pertama yang dia sampaikan ke polisi bukan tentang rasa sakitnya, tapi tentang putrinya. Han bersaksi, saat para perampok masuk, putriku tidak ditodong. Dia justru berbicara dengan mereka. Seperti teman, suaranya tenang, lembut, tidak ada teriakan ketakutan. Han juga ingat melihat putrinya turun dari tangga dengan tangan yang tidak terikat saat dia merangkak keluar rumah. Boom! Keterangan ini mengubah status Jennifer dari korban selamat menjadi tersangka utama. 22 November 2010, Jennifer dipanggil lagi ke kantor polisi. Dia pikir dia hanya akan dimintai keterangan tambahan. Dia tidak tahu bahwa detektif Bill Gertz sudah menyiapkan perangkap. Ini adalah salah satu video interogasi paling terkenal di dunia true crime. Anda bisa melihat perubahan bahasa tubuh Jennifer. Awalnya, dia duduk tegak, percaya diri dengan alibinya. Tapi Bill Gertz menggunakan teknik psikologis yang brilian. Dia tidak langsung membentak. Dia justru memahami Jennifer. Gertz berkata, "Jennifer, saya tahu kamu bukan monster. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi di rumah itu yang membuatmu tertekan. Apakah kamu merasa terpojok? Apakah ini kesalahan yang tidak disengaja?" Gertz memberikan Jennifer jalan keluar psikologis. Dia membiarkan Jennifer merasa bahwa polisi mengerti penderitaannya. Dan perlahan, pertahanan Jennifer runtuh. Dia mulai menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan orang yang ketahuan. Gertz menekan tombol nuklirnya. "Ayahmu bangun, Jennifer." Dia menceritakan semuanya. Wajah Jennifer pucat pasi. Dia tahu permainannya sudah tamat. Di sudut ruangan, terpojok dan tanpa jalan keluar, Jennifer Pan mengeluarkan satu kartu terakhir. Sebuah kebohongan baru yang dia harap bisa menyelamatkan lehernya dari penjara seumur hidup. Dia mengakui bahwa dia menyewa pembunuh bayaran. Tapi, dia bilang targetnya bukan orang tuanya. "Saya menyewa mereka untuk membunuh diri saya sendiri," kata Jennifer sambil terisak. Dia mengarang cerita bahwa dia terlalu depresi karena hidupnya gagal, tapi dia terlalu takut untuk bunuh diri. Jadi dia membayar orang untuk membunuhnya. Suicide by hitman. Katanya, para pembunuh itu salah paham dan malah membunuh orang tuanya. Teman-teman, apakah itu masuk akal? Anda membayar orang untuk membunuh Anda,
Tapi saat mereka datang, Anda diikat di lantai atas dan orang tua Anda yang ditembak di basement. Detektif Goetz hanya menatapnya dengan tatapan datar. Dia tahu dia sudah menang. Polisi segera melacak data BTS atau Base Transceiver Station dan riwayat pesan teks. Terungkaplah ratusan pesan antara Jennifer dan Daniel Wong serta telepon ke Homeboy atau Lanford Crawford. Rencana pembunuhan itu terpampang jelas dalam data digital. Tidak ada kata bunuh diri di sana. Yang ada hanya rencana eksekusi Han dan Biha. Jennifer ditangkap, Daniel Wong ditangkap, 3 eksekutor lainnya juga diciduk satu persatu. Topeng anak emas itu hancur berkeping-keping di lantai beton kantor polisi. Tapi pertanyaannya sekarang, hukuman apa yang pantas untuk seorang anak yang menjual nyawa orang tuanya demi cinta dan uang? Dan bagaimana nasib Han Pen, sang ayah yang harus hidup sendirian dengan cacat fisik dan lubang besar di hatinya? Tahun 2014, persidangan digelar. Ini adalah momen yang paling menyayat hati. Di satu sisi ruangan, duduklah Jennifer Pen, Daniel Wong, dan 3 eksekutor. Di sisi lain, duduklah Han Pen, pria yang selamat dari maut. Han Pen memberikan kesaksian dengan suara bergetar. Dia menceritakan bagaimana istri tercintanya ditembak mati di sebelahnya. Dia menceritakan rasa sakit fisik yang ia derita. Serpihan peluru masih bersarang di wajahnya, membuatnya kesakitan setiap kali cuaca dingin. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatinya. Saat ditanya oleh hakim tentang putrinya, Han Pen berkata dengan dingin, "Saya tidak punya anak perempuan lagi." Selama persidangan berlangsung berbulan-bulan, Han Pen tidak pernah sekalipun menatap mata Jennifer. Dia menganggap sosok yang duduk di kursi terdakwa itu sudah mati baginya. Jennifer, dia hanya menunduk, terkadang menangis, terkadang kosong. Tim pengacara Jennifer berusaha keras menggunakan argumen anak yang tertekan dan niat bunuh diri. Tapi bukti forensik digital terlalu kuat. Pesan-pesan tentang bayaran, tentang sinyal lampu, tentang pintu yang tidak dikunci. Semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Pembunuhan berencana tingkat 1. 13 Desember 2014. Hari penentuan. Juri kembali dengan keputusan bulat. Jennifer Pan bersalah. Daniel Wong bersalah. Lanford Crawford, David Milvaganam bersalah. Eric Carty diadili terpisah dan kemudian meninggal di penjara. Hakim menjatuhkan hukuman maksimal, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Ironis bukan? Jennifer membunuh orang tuanya karena dia ingin bebas. Dia merasa terkekang di rumahnya sendiri. Dan sekarang, dia benar-benar kehilangan kebebasannya sampai tua. Dia tidak akan melihat dunia luar setidaknya sampai usianya mendekati 50 tahun. Daniel Wong, pria yang dia cintai mati-matian, dia juga berakhir membusuk di sel penjara. Cinta mereka yang toksik itu telah menghancurkan hidup 5 keluarga sekaligus. Lalu bagaimana dengan Han Pan? Keadilan memang ditegakkan, tapi apakah itu mengembalikan kebahagiaannya? Tidak. Han Pan kini hidup dalam bayang-bayang. Rumah besar di Markham itu, simbol kesuksesan imigran yang dia bangun dengan susah payah, kini menjadi monumen tragedi. Tidak ada yang mau membelinya untuk waktu yang lama. Nilainya jatuh bebas. Bayangkan menjadi Han Pan. Istrinya dibunuh oleh anaknya sendiri. Anaknya dipenjara seumur hidup. Anak bungsunya, Felix, terasing karena trauma. Han hidup dalam kesepian yang absolut. Dia bekerja keras seumur hidup demi keluarga, hanya untuk melihat keluarganya hancur oleh ambisinya sendiri dan kebohongan putrinya. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Han berkata, "Ketika saya kehilangan istri saya juga kehilangan putri saya pada saat yang bersamaan. Saya tidak merasa seperti saya masih hidup." Teman-teman, kasus Jennifer Pen ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah cermin retak bagi banyak keluarga di luar sana. Di satu sisi, kita melihat bahaya dari strict parenting yang ekstrim, ekspektasi orang tua yang mencekik,
Cinta yang bersyarat pada nilai dan prestasi bisa menciptakan monster. Jennifer tidak lahir jahat, dia dibentuk oleh ketakutan dan tekanan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ini adalah peringatan tentang bahaya kebohongan. Jennifer memilih jalan pintas. Dia memilih menumpuk satu kebohongan dengan kebohongan lain sampai dia tidak sanggup lagi menopangnya dan memilih menghancurkan fondasinya, orang tuanya, daripada mengakui kegagalannya. Ingatlah, tidak ada prestasi, tidak ada piala, dan tidak ada ijazah yang sebanding dengan kejujuran dan nyawa manusia. Jika Anda merasa tertekan, bicaralah. Jika Anda gagal, akuilah. Dunia tidak akan kiamat hanya karena nilai B atau gagal lulus kuliah. Tapi dunia pasti kiamat jika Anda membiarkan kebencian menguasai hati Anda. Terima kasih sudah menyimak kisah tragis dusta sempurna sang anak emas ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Tetap waspada dan sayangi keluarga Anda dengan cara yang benar. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.